Perkenalkan, nama saya Maria Adelina Kinilda Abu, NIM 20120091 dari kelas B, Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan menjelaskan proyek UTS saya yang saya kerjakan. Di sini yang pertama, yang nomor 1, lokasi, K1 penduduk, K2 jarak, K3 persaingan, dan K4 akses. Di lokasi ada A, B, dan C. Di K1 ada 3.000, 1.500 dengan 2.000. Terus yang di K2 atau jarak itu ada 5, 10, dan 7. Di K3 persaingan ada 6, 3, dan 5. Dan di kolom keempat K4 ada 8, 7, dan 8. Kemudian di berikutnya ada min dan max, minimum dan maksimum. Di minimum ini ada 1.500, 3.000, dan kolom kedua di K2 punya ada 5 dan 10. Kemudian di kolom ketiga K3 punya ada 5 dan ada 3 dan 6. Di K4 punya ada 8 dengan 7. Kemudian di hasil dari normalisasi punya kita dapat dari 3.000 kali 3.000 bahagi 3.000, hasil dari K1 punya 1. Kemudian dari 1.500 bahagi 3.000 hasilnya 0,5. Kemudian 2.000 bahagi 3.000 hasilnya 1. Kemudian K2 juga cara mengerjakannya sama, dari 5 bahagi 10, K2 nya hasilnya 0, normalisasinya hasilnya 0,5. Kemudian 10 bahagi 10 dinormalisasi K2 nya ada 1. Kemudian 7 bahagi 10 dinormalisasi K2 nya 0,7. Kemudian di K3 itu persaingan, yaitu kita ambil dari, untuk mengetahui hasil normalisasinya kita ambil dari 6 bahagi 6 dinormalisasi K3 hasilnya 1. Kemudian 3 bahagi 6 dinormalisasinya 0,5. Kemudian di 5 bahagi 6 dinormalisasinya 0,83. Kemudian di K4 akses, untuk mengetahui hasil normalisasinya kita ambil dari K4 bahagi maksimum 8, hasil dari normalisasinya 1. Kemudian 7 bahagi 8, hasil normalisasinya 0,88. Kemudian 8 bahagi 8, dinormalisasinya itu 1. Kemudian untuk mengetahui nilai bobot, yaitu kita ambil dari 0,40 bahagi 100 dan hasilnya kita dapat 0,4. Kemudian yang di W2 nya itu 10 bahagi 100 kita dapat 0,1. Kemudian 10 bahagi 100 hasilnya itu 0,3. Kemudian 20 bahagi 100 hasilnya 0, kemudian kita lanjut di nomor yang kedua. Yang kedua ini metode fit produk atau WP. Di kandidat itu ada A, B, C, D.
kemudian di K1 7, 5, 10, 3, K2 7, 8, 6, 9, K8, K3 8, 7, 8, 6. Di K4 punya 9, 7, 8, 8. Kemudian di kolom kelima K5 2, 1, 3, 2. Kemudian bobotnya itu 0,30, 0,25, 0,20, 0,15, dan 0,10. Untuk mengetahui W1, W2, dan W3 itu kita kalikan 7 kali 30 untuk dapat hasilnya W1 itu 0,30. Kemudian 7 kali 25 hasilnya 0,3, kemudian 8 bahagi 0,20 itu hasilnya 0,2, kemudian 9 bahagi 0,15 itu 0,2, kemudian 2 bahagi 10 hasilnya 0,1. Untuk vektor S penyelesaiannya, yang di S1 kita ambil dari 7 bahagi 7, ambil dari 7 bahagi 0,3, terus tambah kali 7 kali 7 kali 0,3 kali 7 kali 0,3 kali 8 kali 0,2 kali 9 kali 0,2 kali 9 kali 0,2 untuk mengetahui hasil dari 1,06. Kemudian di S2-nya juga sama, kita ambil dari 5 kali 0,3, 8 kali 0,3, 7 kali 0,7, 0,2, 7 kali 0,2, 1 kali 0,1, itu hasilnya di S2 itu 1,14. Kemudian di S3 itu dari 10 kali 0,3, 6 kali 0,3, 8 kali 0,2, 8 kali 0,2, 3 kali 0,1, hasilnya itu 0,97. Kemudian di S4 itu sama, 3 kali 0,3, 9 kali 0,3, 6 kali 0,2, 8 kali 0,2, dan 2 kali 0,1, hasilnya itu 140. Kemudian di vektor F penyelesaian juga sama cara kerjanya, yaitu dari F1 untuk mendapatkan hasilnya itu dari 7,0,3. Terus untuk yang di nomor 3 alternatif kriteria yaitu C1, C2, C3, dan C4. Di C1 ada 1, ada 0,333, ada 0,142, 857, 143, ada 0,2. Kemudian C2 3, 1, 2, 0,3. Kemudian di C3 7, 5, 1, 3. Kemudian C4 5, 3, 0,3, dan 1. Untuk mengetahui hasil jumlahnya, kita jumlahkan dari 1 bahagi 1,6 untuk mendapatkan hasil normalisasinya. Kemudian di kedua juga begitu, 0,1 bahagi 1,6 untuk mengetahui hasil normalisasi itu 0,1
Kemudian yang ketiga 0,14 bahagi dengan 0,6 untuk mengetahui hasil normalisasinya, yaitu 0,08. Kemudian yang keempat dari 0,2 bahagi 1,6 untuk mengetahui normalisasinya itu 0,1. Yang berikut juga sama, C2 juga sama. Untuk mengetahui hasil normalisasi, kita kalikan 3 bahagi 4,5, hasil normalisasinya itu 0,6. Kemudian 1 bahagi 4,5, hasil normalisasinya itu 0,2. Kemudian yang berikut 0,2 bahagi 4,5, hasilnya itu 0,0. Kemudian 0,3 bahagi 4,5, hasilnya itu 0,07. Di C3 juga sama, 7 bahagi 16, hasil dari normalisasi itu 0,4. Kemudian 5 bahagi 16, hasil dari normalisasi itu 0,3. Kemudian 1 bahagi 16, hasil dari normalisasi itu 0,0. Kemudian 3 bahagi 16, hasil dari normalisasi itu 0,1. Kemudian C4 punya sama, dari 5 bahagi 9,3, hasil dari normalisasi itu 0,5. Kemudian 3 bahagi 9,5, hasil dari normalisasi punya 0,3. Kemudian 0,3 bahagi 9,3, hasil dari normalisasi punya 0,03. Kemudian 1 bahagi 9,3, hasil dari normalisasi punya itu 0,10. Kemudian kita masuk di dijumlahkan value dan vektor. Kalau dari hasil dijumlahkan, kita jumlahkan normalisasi dengan jumlah untuk mengetahui semua hasil yang dijumlahkan ini. Dari bagian 0,5, 0,6, 0,4, dan 0,5 bahagi hasil yang dijumlahkan ini. Kemudian di value itu kita dapat dari hasil yang dijumlahkan dengan hasil yang normalisasinya. Kemudian di bagian vektor itu kita dapat dari dari value dengan jumlah. Dari value punya kita ambil dari 0,5 bahagi 2,2. Kemudian di T1 kita ambil dari vektor bahagi value. Kemudian C1 vektor bahagi value. Di R16 itu kita ambil dari 1,25. Dari konsisten itu kita ambil dari jumlah vektor semua. Untuk yang alternatif A1, A2, dan A3, K1 penduduk, K2 jarak, K3 persaingan, K4 akses. Di sini di angkanya itu ada 3.000,5,6,8, 1.500,10,3,7, 2.000,7,5,8, 1.500,5,6,8,
3,7, 3000,10,6,8. Di sini nama Maria Adelina P. Abu, NIM 20120091 kelas B. Input data kandidat A, B, C, dan D 7, 7, 8, 7, 2, 5, 8, 7, 7, 7, 1, 10, 6, 8, 8, 3, 3, 9, 6, 2, 8. Terus bobot kriterialnya sama dengan buka kurung 0,3, 0,2, 0,25, 0,25, 0,2, 0,15, 0,1 tutup kurung. Kemudian kita masuk di yang ketiga, di hitungan matriks perbandingan berpasangan. Parallelism matriks NP array 2,1,1,1,1,1, 0,2,1,1,1,1, 1,1,1,2,2, 1,2,2,0,2, 0,2,2,0,2, 0,2,2,0,0,222, 0,222, 0,2,2,2,2,2,2,22. Kemudian langkah 1, normalisasi matriks perbandingan berpasangan, normalisasi matriks, parallelism matriks atau parallelism matriks, sum atau akses 0. Sekian atas perhatian. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.